dengan Bapak pada kesempatan kali ini pada pembelajaran Al-Quran Hadis, yaitu tentang syukur nikmat. So materinya adalah menampilkan perilaku syukur nikmat, macam-macam syukur nikmat dan cara mensyukurinya. Baik, sebelum dimulai, mari kita bersama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh salah satu dari kalian. Silakan berdoa. Sebelum memulai pelajaran hari ini, selesai. Terima kasih Muhammad Mudharik yang telah memimpin doa. Mudah-mudahan pembelajarannya lancar dari awal sampai akhir. Amin. Amin. Apakah sehat semuanya? Sehat ya? Hadir semuanya? Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, sebagai motivasi bahwa kalian adalah sebagai generasi penerus, sebagai Rijal God, penerus masa yang akan datang, harus betul-betul dalam mencari ilmu, umumnya dari baik ilmu agama ataupun ilmu secara umum, supaya kalian nanti di hari kemudian menjadi anak-anak yang penuh dengan ilmu dan anak-anak yang sukses, utamanya menjadi orang yang bermanfaat. Amin. Allah ya Rabbal alamin. Ada yang masih ingat? Coba yang masih ingat pelajaran yang minggu lalu, ayo, siapa yang ingat? Coba silakan coba. Pembelajaran yang kemarin kita bahas adalah membahas tentang mensyukuri nikmat Allah Dengan materinya memahami kandungan Al-Quran tentang syukur nikmat. Kesempatan kali ini materi yang akan kita bahas masih materi pokoknya adalah syukur nikmat. Ya, dalam tujuan pembelajarannya, yang pertama, kelihatan tidak? Orang besar ya? Ya. Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasi, peserta didik diharapkan: satu, mampu menampilkan perilaku-perilaku yang menampilkan syukur nikmat dengan benar. Harus mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mampu menyebutkan macam-macam nikmat dengan baik. Yang ketiga, mampu menjelaskan cara-cara bersyukur dengan baik. Itulah tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Oke, selanjutnya, apa saja perilaku-perilaku yang mencerminkan pola hidup syukur nikmat? Ini adalah materinya. Tidak kelihatan ya? A, atau yang pertama, mensedekahkan sebagian harta kita kepada orang yang lebih membutuhkan. Harus tepat dalam memberikan bantuan atau santunan atau infak atau sedekah. Jangan sembarang memberikan kepada siapa saja, karena di dalam Al-Quran pun sudah ditentukan ada mustahik-mustahiknya. Tuh. Jadi bentuk atau pola hidup yang memperlihatkan syukur nikmat adalah bersedekah. Yang kedua, melaksanakan ibadah sholat fardu dan sunnahnya. Alhamdulillah, kita kan di pesantren sangat ditekankan sekali harus apa? Sholat berjamaah awal waktu di masjid. Yang ketiga, senantiasa mengucapkan alhamdulillah dan merasa orang yang paling beruntung di setiap nikmat dan ujian yang diperoleh.
saat kita mendapatkan nikmat, maka banggalah diri kita dengan mengucapkan minimal alhamdulillah. La in syakartum lazidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Selanjutnya poin D adalah menjaga kesehatan tubuh kita sebagai bentuk rasa syukur atas kesehatan yang diperoleh. Harus berolahraga, sekalipun santri tetap ada waktunya kan. 1 minggu ada kesempatan untuk olahraga, yaitu hari Jumat. Jangan diam saja, apalagi sekarang sudah tidak musim lagi santri gagaro gitu. Jarbun disebutnya. Apa? Jarbun itu apa? Buduh. Ya. Mudah-mudahan dengan kita diberi kesempatan untuk berolahraga, manfaatkan fasilitas yang ada di sekolah, di pesantren, dan itu secara tidak sadar kita sudah melaksanakan pola hidup syukur nikmat. Yang menebarkan senyuman dan kebahagiaan. Senyum kalian di depan. Bukan di depan begini, maksudnya di saat kita bertatapan dengan saudara kita kemudian paras kita tersenyum, itu adalah bentuk syukur nikmat. Jangan dulu di saat ketemu tidak ada enaknya melihat orang tersebut. Coba bayangkan, itu kan sudah tidak bersyukur kepada nikmat Allah. Dan yang terakhir, tidak mengeluh atas segala sesuatu yang didapat sekalipun itu rasanya pahit. Sekalipun itu rasanya pahit, dah hakikatnya mah qadar Allah itu tidak ada yang jelek, tetapi kita yang menerimanya saja dianggap bahwa nikmat atau pemberian Allah itu ada khairihi wa syarrihi, ada yang baik dan ada yang itu yang menerimanya dah hakikatnya oleh Allah semuanya halal baik. Yang selanjutnya dari pola hidup sederhana. Di sini ada macam-macam nikmat tadi. Ada macam-macam nikmat. Macam-macam nikmat. Yang pertama nikmat fitriyah. Ya apa? Coba baca. Fitriyah disebutnya. Yang ada pada diri kita dari mulai ujung rambut sampai ke bawah. Dari mulai nikmat mata, nikmat hidung, lidah, sampai ke bawah sampai kita mampu berjalan. Nikmat hati yang sehat itu dalam kategori nikmat fitriyah. Yang kedua apa? Nikmat fitriyah, yaitu nikmat yang diperoleh dengan jalan usaha kita ada sebab ikhtiar, ada sebab usaha. Dengan usaha tersebut maka Allah tidak akan sulaya terhadap janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Siapa yang sungguh-sungguh maka dia akan berhasil. Man jadda wajada. Yang ketiga adalah nikmat alamat. Apa nikmat alamat? Nikmat adanya alam di sekitar kita. Nikmat tidak? Nikmat. Bayangkan kalau kita hidup sendiri, apa yang akan terjadi? Karena ada alam di sekitar kita. Yang namanya alam itu apa? Segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Kalau kita di lingkungan kelas berarti ada orang, ada meja, ada ini dan lain sebagainya. Itu termasuk lingkungan. Apalagi kalau keluar sana kita lihat di sana banyak pepohonan, banyak hewan, banyak tumbuhan, ada udara, semuanya itu termasuk lingkungan. Wajib kita syukuri. Yang keempat, nikmat dunia, yaitu dengan sana. Siapa coba yang memesan kepada Allah, ya Allah, aku mau dilahirkan itu dalam keadaan memeluk Islam? Tidak kan? Tetapi kita keluar dari rahim seorang ibu yang sudah memeluk agama Islam. Di saat itu patut kita bersyukur.
Alhamdulillah Rabbil alamin ala nikmatil imani wal Islam. Masya Allah. Yang kelima adalah nikmat yaitu nikmat akhirat nanti. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kenikmatan di akhirat. Amin. Amin. Ya, supaya kita mendapatkan nikmat ukhrawi, ya harus punya bekal selama di dunia. Selama di dunia tentunya kita harus mempunyai bekal yang banyak. Beramal solehlah agar kita mendapat kenikmatan ukhrawi. Yang selanjutnya dari macam-macam nikmat kita lanjut ke cara mensyukuri. Tadi sudah menyebutkan kita macam-macamnya. Bagaimana caranya? Yaitu ada 3. 1. Mensyukuri dengan hati. Syukrun bil qalbi. Bagaimana dengan hati? Merasakan kenikmatan Allah tanpa seorang pun yang tahu, hanya diri kita sendiri. Bagaimana sikap kita baik terhadap nikmat itu, bagaimana menanggapinya terhadap nikmat itu adalah termasuk syukur bil qalbi. Merasa tenang, merasa nyaman, merasa bahagia dengan pemberian nikmat dari Allah. Yang kedua, syukurnya adalah bil lisan. Bersyukur dengan menggunakan lisan. Bagaimana? Dengan mengucap alhamdulillah atau kalimat-kalimat yang baik, kalimatun thayyibatun. Sampai di sana dulu. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ada? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Lukman? Tidak ada. Ya, oke, kalau begitu berarti sudah paham semuanya. Sudah paham? Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dipahami dan bisa diaplikasikan oleh kalian. Nanti Bapak akan memberikan tugas. Di antaranya tugasnya adalah coba cari ayat-ayat Al-Quran yang ada hubungannya dengan syukur nikmat selain surah Az-Zukhruf dan Al-Ankabut. Silakan banyak di dalam Al-Quran. Jadi kembali lagi kita ke kesimpulan bahwa pertemuan kali ini kesimpulannya yang pertama, perbanyak bersyukur. Karena bersyukur adalah menjadi pengikat bagi rezeki yang sudah dimiliki dan menjadi pemburu syaidun, pemburu bagi rezeki yang belum ada. Yang kedua, bentuk-bentuk bersyukur diantaranya dengan bersedekah, sholat berjamaah, selalu mengucap hamdalah, selalu tersenyum dan menjaga kesehatan. Itu bentuk-bentuknya. Yang ketiga, macam-macam nikmat. Di antaranya 1, nikmat dunia. 2, nikmat ketiga, keempat, nikmat dunia. Dan yang terakhir, nikmat ukhrawi. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, pembelajaran pada pertemuan kali ini dicukupkan sampai di sana. Semangat terus untuk mempelajari pelajaran materi-materi Al-Quran hadis. Mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya kita bertemu lagi dan insya Allah kita lanjut ke materi yaitu tentang apa? Sobar. Mudah-mudahan demikian, atau sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.